Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Handayani Salamam dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 21050974038. Kali ini kita akan belajar tentang web server. Tujuan pembelajaran dari web server sendiri yang pertama yaitu untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Yang kedua yaitu mengenal HTML atau Hypertext Markup Language. Yang ketiga yaitu mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracker. Selanjutnya pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Cara kerja web server. Browser akan mengirimkan HTTP request pada web server. Web server yang berisi HTTP server dan files akan mengirimkan HTTP respon menuju browser kembali sesuai permintaan yang dikirimkan melalui HTTP request. Selanjutnya terdapat fungsi web server. Fungsi secara umum yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Yang kedua, ada web server sebagai hardware. Fungsi web server sebagai hardware yaitu bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Selanjutnya yang ketiga, fungsi web server sebagai software. Fungsi web server sebagai software adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Di sini ada keunggulan masing-masing web server. Yang pertama Apache. Keunggulan Apache yaitu pengaturannya lebih mudah, open source, komunitas yang besar. Sedangkan yang kedua ada IIS, yaitu keunggulannya mendukung penuh pada Windows. Yang kedua adanya kemampuan pengejekan kesalahan. Yang ketiga yaitu kerja menggunakan PHP lebih stabil. Selanjutnya ada NGINX atau NGINX. Itu keunggulannya ringan, banyak fitur dan stabil, serta performanya tinggi. Sedangkan keunggulan dari Lightspeed web server itu memiliki pencegahan DDoS, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan htaccess. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan. Kita akan buat skema seperti pada gambar ini. Kemudian pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server dengan IP 434343.1. Oke, kita akan langsung ke Cisco Packet Tracker-nya. Oke, di sini kita sudah buatkan skema seperti gambar di sini. Kemudian kita sudah memberikan juga IP pada web server yaitu 434343.1 dengan default gateway 434343.3. Kemudian nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Ini seperti ini. Indeks HTML-nya sudah kita copy juga. Oke, sudah kita on-kan. Kemudian kita akan edit indeks HTML. Kita sudah edit sesuai pada percobaan yang ini. Sesuai teks pada percobaan ini. Kemudian pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop lalu jalankan URL 434343.1. Jika berhasil maka akan tampil seperti berikut. Oke, kita akan langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita akan ping dulu apakah sudah terhubung atau belum. Oke, di sini sudah keluar. Kemudian kita akan buka aplikasi web browser dari tab desktop.
Kita coba 4341. Oke, ketika kita jalankan maka ini sudah berjalan seperti pada contoh di percobaan. Kemudian kita juga akan coba menggunakan laptop. Oke, kita ping dulu, coba apakah sudah terhubung. Oke, dari laptop ini sudah terhubung. Kita langsung pergi ke web browser. Kita akan coba melalui laptop apakah URL ini dapat dijalankan. Oke, sudah bisa, kita anggap berhasil. Oke, kita akan masuk pada cobaan selanjutnya, yaitu DNS server. Oke, kita akan masuk pada DNS server. Tujuan kita mempelajari DNS server sendiri, yang pertama yaitu untuk memahami fungsi DNS, yang kedua memahami cara kerja DNS, dan yang ketiga mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracker. Pengertian dari DNS di DNS server yaitu Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Fungsi DNS sendiri yang pertama yaitu untuk minta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, minta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Kemudian bagian-bagian DNS yang pertama yaitu root level domain, merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Yang kedua yaitu ada top level domain, adalah eksistensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai yaitu GTLD dan CCLTD. Kemudian pada bagian ketiga yaitu ada second level domain atau nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Selanjutnya pada bagian keempat terdapat third level domain atau subdomain, merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Sedangkan pada bagian kelima terdapat hostname atau scheme. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Kemudian kita akan memahami cara kerja DNS. Yang pertama, DNS query, istilah teknis untuk minta informasi soal IP address. Yang kedua ada recursive query, yaitu user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawabannya. Selanjutnya pada cara kerja ketiga, iterative query, user masukkan hostname, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Selanjutnya non-recursive query, merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Dan yang kelima ada DNS recursor atau DNS recursive resolver, merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Pada cara kerja ke-6 terdapat root name server, semacam database yang menjawab pertanyaan soal